Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran ASC ya, jaringan. Di semester ini kita belajar 4KD ya, yaitu web server, DNS, database server, sama mail server. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar web server, pakai apa aja nanti. Ya, kita tutup saja ini. Buka VirtualBox-nya seperti biasa. Kemudian instalan baru jangan digunakan, tandai dengan tulisan press, jangan digunakan, ini sebagai hasil instalan baru. Gunanya kalau kita mau praktek itu dari instalan yang baru, masih segar, dan kita tidak mulai dari install. Nah, cukup meningkat waktu ya, tapi cukup di cloning saja. Nah, kalau mau praktek, misalkan sekarang ini web server, kita tulis saja Dev 10 web server, artinya menggunakan Debian 10 ya. Kita belajar web server, install dan konfigurasi web server dengan Debian 10 atau apa saja namanya, bebas, terserah kamu. Kemudian ini tab untuk penyimpanan PDI nya, saya arahkan di D, biasakan diarahkan di D supaya kalau OS kamu itu error, install ulang kan datanya nggak hilang gitu loh ya. Bisa simpan di D. Lanjut, biarkan aja full clone ya. Nah, cloning total full ya, cepat sekali. Berikutnya karena kita nanti installnya dari internet, maka settingan networknya biarkan aja NAT ini ya, defaultnya ada NAT adapter 1. Oke, jalankan langsung. Kalau di buku itu installnya dari CD ya, atau dari DVD, pakai perintah apt cd-rom add, nanti masukkan DVD-nya. Nggak apa-apa kalau kamu punya, saya khawatirnya kan kalian belum punya, karena satu DVD itu besarnya sekitar 4,5 giga. Padahal yang kita butuhkan untuk install misalkan apa aja ini kecil, nanti nggak ada 100 MB aja, nggak ada ya, puluhan MB aja. Nah, karena itu lebih ringkas atau lebih efektif kita install dari internet aja, sehingga tidak menyimpan bergiga-giga DVD repository gitu ya. Oke, langsung aja login sebagai root. Kemudian kita setting source listnya, defaultnya ini kita disable aja ya, pakai tanda crash, nggak perlu dihapus. Kalau warnanya udah biru kayak gini berarti udah disable, sehingga nggak dikerjakan oleh Debian. Berikutnya kita tulis alamat repositorinya, kita cari dari internet. Nah, dengan kode kata kunci source list Debian 10 gitu ya. Nah, ini yang ada wikinya, ini wiki Debian 10 dari websitenya wiki. Nah, ini ada banyak sekali, intinya non free sama biasa ya, kita gunakan yang general saja, yang enggak ada kata non free nya. Cukup kita tulis 2 baris saja, nggak usah banyak-banyak. http debian.org garis miring debian spasi booster spasi main. Garis berikutnya nggak usah diketik, di kopas saja ya. Caranya yaitu, kalau nggak tahu saya ulangi lagi. Nah, jadi mengcopy itu nggak ada perintahnya, yang ada itu mengcut ya. Cut itu perintahnya itu di bawah itu, Ctrl K, cut tag. Nah, cut tag itu 1 baris yang di copy, Ctrl K. Kemudian pastenya itu uncut tag gitu, Ctrl U ya, Ctrl U. Nah, ini baru baris pertama yang baru kita tulis tadi, kemudian Ctrl U lagi. Nah, baris kedua tinggal kita edit
ya, yaitu tambahi tulisan src gitu aja. Yang lain sama kan, http debian org debian system main sama ya. Sudah keluar, Ctrl X Y enter, berikutnya diupdate, apt update. Tergantung kecepatan internetnya ini ya, kalau cepat sekali bisa sangat cepat. Nah, ini ada himbauan untuk upgradable, nggak usah dilakukan, nggak apa-apa ya. Berikutnya kita install Apache udah install Apache 2 enter. Nah, ini hanya berapa, 20,5 MB yang di download itu of arsip yang di download, tapi setelah itu diinstal di hard disk butuh space 91 MB. Jawab Y enter, kalau N no berarti nggak jadi install ya. Nah, setelah kita install Apache web server ini sudah langsung bisa digunakan ya. Caranya menggunakan, kita bisa mengakses dari laptop, dari web browser ini, tapi sebelumnya kita setting IP dulu, karena ini kan IP-nya connect ke internet kan, bisa dicek dengan IPA. Nah, ini IP pemberian dari VirtualBox, aplikasi VirtualBox untuk connect ke internet ini 10.02. Ini kita ubah ya, caranya mengubah supaya terhubung ke laptop. Nah, di sini kita buka aplikasi VirtualBox-nya, kemudian pilih setting network, NAT-nya ini diganti dengan host only adapter. Nah, kalau kalian ini name-nya nggak ada, jangan bingung, di cancel, pilih di mesin, kemudian pilih ini tool ya, tool, diklik tanda menunya tool, kemudian network. Nah, kalau nggak ada tadi, ini masih kosong, bisa di create ya, ini bisa lebih dari satu, kalau sudah ada create lagi juga bisa ya. Nah, biasanya muncul ini. Nah, ini di yes ya. Nah, sekarang saya punya dua, tapi yang kita butuhkan cukup satu saja. Ini hanya memberi contoh ke kalian bagi yang mungkin nggak ada, kadang nggak ada ya. Saya pernah bingung juga karena ternyata ini terus only adapternya ini lengkap virtual ini sebenarnya ya. Kalau nggak ada bisa di add, bahkan add-nya bisa lebih dari satu lengkap. Yang kita butuhkan karena cuma satu, kita remove saja yang kedua. Muncul ini, kita nggak tahu ya. Nah, kita hanya membutuhkan satu lengkap di sini. Berikutnya kita hubungkan lengkap host only adapter tersebut. Nah, ini caranya, pilih adapter, kemudian attach to host only adapter ya. Nah, inilah host only adapter. Oke. Kemudian di Windows, di laptop juga harus disetting ya. Caranya yaitu di sini adapter setting. Nah, pasti muncul ini kalau kita meng-add tadi ya, meng-add lengkap tadi, otomatis lengkap kita bertambah karena ini sebenarnya lengkap virtual ya, untuk terhubung ke VirtualBox. Nah, ini lengkap yang asli fisik kan, ini lengkap yang terhubung dengan kabel jaringan kan, ini lengkap yang terhubung ke wifi ya kan, ini kan fisik ada ini. Jadi kalau yang ini kan virtual, untuk terhubung ke sistem operasi VirtualBox. Nah, ini harus disetting IP-nya juga. Nah, kalau di buku itu halaman 113, kita mengakses server Apache-nya dengan IP 1.1 ya, maka kita harus mengakses atau laptop kita itu harus satu jaringan
satu network dengan 1.1 misalkan ini 1.2 ya, jangan sama 1.1 nanti crash ya. Kalau crash ya nggak bisa, alamat itu harus berbeda. Oke, recordnya yang ini malah belum disetting, network interfaces. Nah ini settingan untuk minta IP dari NAT tadi ini ya, ini kita disable. Nah, kita tulis di bawah auto, nama lengkap, nama adapternya di Linux ini ENP0S3, berikutnya interface ENP0S3 net static, terus address sama netmask. Nah IP-nya 1.1 ya, sesuai di buku, sehingga nanti diakses dengan IP 1.1. Nah, kalau sudah, kita restart jaringannya pakai perintah service di tab ya, masih tab netw tab, nah networking res tab restart. Enak bisa pakai tab kalau service. Kalau di buku mungkin pakai etc unit D. Oh itu nggak ada konfigurasi jaringannya, dia nggak sudah tahu, nggak dibahas. Oke, service networking restart, caranya cek IP spasi A, enter. Nah ini sudah masuk ya, yang baru saja kita tulis yaitu 192.168.1.1. Di laptop juga sudah dikonfigurasi tadi 1.2. Nah ini 1.2. Kemudian kita uji dulu koneksi jaringannya dengan perintah ping dari command prompt ya, command prompt 98.1.1. Nah ini harus nyambung, jadi jangan buru-buru buka web browser akses Apache-nya, tapi harus kamu cek koneksinya dulu. Kalau ini nggak nyambung, kita akses Apache pasti yang nggak nyambung. Jadi syarat utamanya ini, koneksi jaringannya harus nyambung ya. Nah baru kita buka web browser, kemudian kita tulis IP-nya, IP web server tersebut 1.1 ya, enter. Nah ini sudah jalan apa aja yang kita install. Kemudian kalau sebenarnya prakteknya gini aja udah cukup ya, tapi ya, kurang menarik, nanti kalian caranya konfigurasi bagaimana nggak tahu ya. Intinya yang dijalankan halaman ini itu nama filenya adalah index.html yang terletak di file ini, var www.html. Nah ini ya, index.html, bisa dilihat isinya banyak sekali, ada perintah nano index.html. Nah ini banyak sekali ya isinya, ada berapa baris ini, 368 baris ya. Nah terus cara settingnya ada dua file, nanti kita konfigurasi. Yang pertama dari etc apache site available 00 default ini. Nah ini untuk menampilkan file apa tadi, index.html yang letaknya di var www di ini ya, settingannya pakai dokumen root ya, var www.html. Nanti nama filenya nggak ditulis, direktorinya yang ditulis, yang tampil nama file index.html. So ya, paham ya. Nah sekarang kita coba konfigurasi seperti di buku, yaitu kita mengcopy file apache 2 ini, file 00 default ya. Nah sebelumnya kita masuk dulu ke DC Apache 2 site available ya, enter. Nah berikutnya kita copy 00, nah 0 tab ya. Kenapa saya bisa cepat pakai tab ya, cp spasi 0 tab. Nah menjadi apa nama file 00 default, menjadi web.conf, enter. Jadi kita mengcopy settingan Apache ya, yang semula defaultnya itu 00 default CNF, kita copy menjadi file baru namanya web.conf. Isinya sama persis karena
hasil kopian dari 00 default JNF yang tidak kosong. Nah, bisa kita lihat nano w tab ya, web JNF file yang baru saja kita copy, kita buat dari 00 default JNF. Enter. Tuh, isinya 31 baris. Sudah ada isinya intinya ini. Ini nanti yang akan kita edit. Kenapa kok membuat file settingan baru ya? Supaya tahu kalian. Satu. Yang kedua, supaya tidak merubah settingan default ya. Nah, berikutnya kita ubah atau kita membuat konfigurasi di file web.conf, yaitu oke, kita masuk di web.conf lagi. Yang pertama ini ya, server name kalau di buku itu diubah menjadi jaringan.net. Ini jelas kita nggak bisa lakukan karena kita harus membuat DNS dulu ya. Jadi ini kita bisa praktekkan nanti setelah kita bisa install dan konfigurasi DNS pada KD berikutnya ya. Jadi KD berikutnya yaitu membahas tentang DNS. Jadi untuk DNS ini belum diabaikan saja, biarkan aja. Ini kan defaultnya disable ya, biarkan aja. Jadi kita, apa sih gunanya DNS? Nah, nanti mengaksesnya itu tidak harus pakai IP, tapi bisa pakai nama domain. Seperti kalian mengakses YouTube kan tidak pakai IP-nya YouTube berapa, kan enggak, cukup kamu tulis youtube.com atau gitu ya. Nama biasanya kita jarang sekali atau enggak, bahkan enggak pernah nulis IP. Belajar IP di jaringan gitu kan ya. Nah, dokumen rootnya ini yang kita ganti karena kita nanti membuat halaman web itu tidak di www.html ya, tapi di mana? Seperti di buku, yaitu di home, terus web, terus public underscore html. Nah, kita nanti membuat file di sini ya, home, web, public html. Udah, ini aja. Keluar, Ctrl X, Y, enter. Itu belum ada loh ya direktorinya. Kalau kita lihat ls, home, enter. Nah, itu mana ASD atau nama user saya. Jadi web itu nama user itu, atau direktori yang terbentuk karena membuat user dengan nama web. Nah, itu belum ada. Apalagi public HTML belum ada direktori tersebut. Nanti akan kita buat. Oke, berikutnya kita konfigurasi Apache Nano etc Apache 2 Apache 2 CONF. Nah, kalau yang di buku itu salah ketik ya, yang dilingkari adalah directory USR share. Nah, saya sempat bingung juga, Denit diubah jadi granted, padahal di USR share ini sudah granted ya. Apa kok dulu so katanya semula Denit, ternyata yang ini ya, yang di ini Denit ini yang di slash saja, bukan USR share tapi di root ya, garis miring ini istilahnya root kalau di Linux ya. Ini all Denit diganti dengan all granted ya, supaya bisa mengakses file lain yang akan ditampilkan sebagai web. Nah, dialah sebagai halaman web. Oke, kalau ini enggak di all granted, yang bisa ditampilkan itu hanya di var.www saja. Itu loh ya ceritanya. Oke, keluar, Ctrl X, Y, enter. Berikutnya kita membuat biar urut seperti di buku. Berikutnya kita menonaktifkan dengan perintah menonaktifkan halaman index HTML ya di var.www itu. Menonaktifkan konfigurasi default CONF ya. Perintahnya adalah a2dis. Kita tab a2dis yang mengandung kata atau perintah a2dis ada beberapa. Kita tambah s a2dis site ya, 0 tab ya, 00 default CNF.
enter. Nah, udah bener ya, disable atau site 00 default CNF disable. Nah, kemudian kita enable yang web CNF yang baru saja kita buat. Perintahnya yaitu A2E, A2 inside. Nah, ini tab tab web CNF, enter. Nah, ini udah berhasil ya, enabling site web, sehingga sekarang konfigurasi yang digunakan itu bukan 00 default CNF tapi web.conf. Nah, berikutnya tinggal kita buat seperti di dokumen rootnya tadi, etc apa tadi, web ya, home web tadi ya. Tapi sebelumnya kita membuat directory di etc scale ya, dengan perintah mkdir etc scale sk tab, public p tab ya bisa ya, public underscore html, enter. Setelah itu kita masuk ke directory tersebut, etc scale public p tab public html, enter. Ini masih kosong ya, karena baru saja kita buat direktorinya. Kemudian kita membuat user di sini dengan perintah addu tab add user ya, dengan nama web, enter. New password yang mudah saja ya, saya 123 yang mudah saja. Ini dikosongin nggak apa, biar cepat kamu isi juga nggak apa. Di sini y, enter. Setelah itu kalau kita lihat ls home, nah sekarang kita punya dua user ya, ID sama web, atau user yang lama sama user yang baru dengan nama web. Berikutnya kita masuk atau kita langsung saja membuat mengkadir atau kita lihat ls home web, enter. Oh, sudah ada ya, public HTML nya sudah terbentuk saat kita membuat apa tadi, etc public antabir etc public HTML tadi. Nah ini ya, pada saat kita membuat ini, setelah itu kita masuk ke sini cd etc public HTML, kita membuat add user, sehingga user yang baru langsung dibuatkan directory dengan nama public HTML. Jadi directory public HTML sudah ada. Berikutnya kita membuat halaman web nih ya, ini file halaman web dengan nama index.php. Langsung saja nano home web public HTML index.php, kita tag nggak bisa ya karena memang belum ada filenya, boleh saja index.php, enter. Dari sederhana uji coba web server ya, kurang dari perintahnya yaitu kurang dari tanda tanya PHP, ini tanpa spasi loh ya, jadi kurang dari tanda tanya PHP, enter. Terus echo spasi tanda petik 2, dalamnya kita tulis uji coba spasi uji spasi coba spasi web spasi server spasi 2 kurung tutup, diakhiri dengan titik koma seperti bahasa C ya. Kemudian tanda diakhiri script PHP nya kita akhiri dengan tanda tanya lebih besar. Nah, ini maksudnya apa? Kita akan menampilkan tulisan uji coba web server yang diupdate dengan tanda petik 2. Jadi echo itu menampilkan di layar, maksudnya gitu ya. Echo menampilkan tulisan di layar. Keluar, Ctrl X Y enter, kemudian kita restart Apache-nya dengan perintah service Apache 2. Jadi kalau kita tab lagi muncul banyak, tambah tab. Nah ini Apache saja nggak ada ya itu.
yang ada Apache 2. Jadi jangan dibiarkan kalau muncul Apache tambah 2, karena yang mengandung kata Apache ini ada 2 nih ya, Apache 2 sama Apache HP Cache Clean. Tapi yang Apache 2 restart, ini kalau mau merestart maksudnya service Apache 2 restart perintahnya. Berikutnya bisa kita uji set IP masih tetap ya 1.1 lah ini kalau kita reload. Nah isinya ini file, bukan file yang tadi, bukan yang sebelumnya, tapi yang baru saja kita buat di public HTML tadi dengan nama index PHP. Nah, tapi kenapa kok tidak seperti di buku halaman 19 itu? Harusnya yang muncul kan uji coba web servernya aja yang di update tanda petik 2. Nah, ini karena kita belum menginstal compiler PHP di Linux Debian kita. Nah, di buku juga nggak dijelaskan di situ. Mungkin pembuat penulisnya sudah menginstal PHP-nya, ya, jadi nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa, kita install PHP-nya sehingga supaya nanti yang muncul itu hanya ini saja ya. Kalau compilernya sudah ada, kita install compiler PHP. Tapi sebelumnya ingat ini koneksinya baru ke laptop saja ya. Jadi kalau kita mau koneksi ke internet harus diubah lagi ke NAT ya. Selain itu IP-nya juga harus dihubungkan atau settingan IP-nya minta IP ke DHCP ini ya, ingat DHCP. Sudah keluar Ctrl + enter, kemudian restart jaringan, cek IP A. Nah ini kelemahannya ya, kalau kita minta IP DHCP server biasanya nggak dapat ya, mungkin karena virtualbox-nya atau laptopnya. Nah ya, kalau sudah satu restart jaringan berulang kali nggak dapat ya, kalau itu solusinya di restart OS-nya saja. Nah setelah kita restart OS-nya baru dapat IP ya, ini 10.02 ini. Berikutnya kita install PHP. Nah, ini install compiler PHP ya, kecil saja cuma 4,5 MB. Enter. Nah setelah terinstall kita kembalikan lagi ke IP semula. Keluar, kemudian koneksinya juga kembalikan ke host only adapter, kemudian kita restart jaringannya. Jadi jangan buru-buru menguji di web browser ya, jadi jaringan itu harus kamu pahami dulu terus ini untuk meyakinkan, harus dipastikan terhubung dulu. Kalau ini belum terhubung ya, koneksi jaringanmu belum benar settingannya. Nah setelah terhubung seperti ini baru kita akses lagi web servernya dari web browser, kita reload saja. Nah ini kan kalau PHP-nya sudah ada, yang muncul itu hanya tulisan yang ditampilkan oleh echo yang dapat tanda petik 2. Oke, ada tambahan, kalau di buku itu kamu bisa mengakses pakai perintah link ya, tapi harus diinstal dulu karena link itu aplikasi berbasis tag ya, intinya web browser dia, web
web browser berbasis tag ya. Jadi karena belum ada, kalau sudah ada kita tulis LINK, ada S-nya ya, bukan LINK yang ini, bukan, tapi LINKS, links. Itu web browser berbasis tag. Jadi kalau ingin pakai itu harus diinstal dulu. Oke, saya tunjukkan supaya jelas. Nah, karena mau install terhubung ke internet, kita kembali lagi seperti tadi, yang lama karena trouble-nya konfigurasi jaringan. Ini harus kembalikan lagi, minta IP DHCP restart jaringan. Nah, yang error tipe A, nah nggak dapat, harus di reboot. pt installing S ya, S-nya kecil juga, cuman nggak ada 1 MB ya, 761 KB Y di yes. Nah, kemudian cara menggunakannya langsung saja, IP-nya nggak usah diganti ya, kita pakai IP yang ini boleh. Berapa ini IP-nya? 10.02.15 ya. Bisa kita uji pakai pin 10.02.15. Atau kalau bingung Pak, ya wes kita kembalikan ke, kalau yang static kan nggak error ya, kembalikan ke yang static, keluar, kita restart. Nah, karena yang menguji ini diri sendiri, jadi bukan laptop, yang menguji diri sendiri pakai web browser sendiri, maka nggak usah mengganti ini, nggak apa-apa ya. Apa tadi kita coba host only, nggak usah, nggak apa-apa, langsung saja kita exit pakai link. Nah, itu ada sekarang ya linknya, nah yang ada S nya ini, terus IP 192.168 berapa itu, 1.1 enter. Nah, ini kalau pertama kali baru menjalankan, ada pemberitahuan welcome to link to display menu, escape to display menu, press escape to clear to in Windows, select manual. Oke. Nah, ini yang tampil sama kan seperti yang ada di web browser dari laptop. Oke, sampai di sini saya harap paham. Selamat siang. Selamat mencoba. Kalau masih gagal diulangi lagi. Kalau masih bingung bisa tanya saya, boleh di kolom komentar atau dari Classroom. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.